Salam, selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Kita segera memperhatikan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu dengan segala kerendahan hati kita mohon supaya Tuhan membukakan firman-Nya melawat kehidupan kita sebagai uluran tangan belas kasih-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja, yaitu tentang studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari anak yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara, yakni satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf tersebut dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Fase yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara, Kejadian pasal 40. Kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf tinggal di rumah Potifar. Fase yang kedua, keterangan fase yang kedua, yakni Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Silakan. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Iya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelainya ialah manis sikapnya, elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelainya ialah manis sikapnya, elok parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan tidak boleh ada celanya. Tidak boleh ada cacat, tidak dan celanya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tidak boleh ada cacat dan celanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, dengan tegas Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berarti tidak boleh mempersembahkan persembahan yang bercacat dan bercela, sebab itu merupakan ibadah yang sejati kepada Tuhan, terkhusus mereka yang mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27. Efesus pasal yang ke-5 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan terang
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Sidang jemaat dikuduskan oleh Tuhan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Puji Tuhan. Sidang jemaat dikuduskan oleh Tuhan sendiri sesudah dimandikan dengan air dan firman Tuhan. Tujuannya ialah untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Amin. Inilah pekerjaan Tuhan kepada sidang jemaat. Karena Tuhan merindukan sidang jemaat termasuk pemuda remaja menjadi mempelainya Tuhan tanpa cacat atau celah atau kerut atau yang serupa itu. Puji Tuhan. Lebih rinci kita melihat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, inilah gambaran dari bangsa kafir. Terus Dan yang memusuhinya ya. dalam hati dan pikiran. Memusuhi Allah dalam hati, dalam pikiran. Terus Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang ya. jahat. Ya, terus Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus ya. oleh kematiannya. Oleh kematiannya, terus Untuk menempatkan kamu kudus dan tak ya. bercela dan tak bercacat Puji di hadapannya. Tuhan. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, yakni bangsa kafir, telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Puji Tuhan. Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Berarti, saudaraku, supaya kehidupan kita ini tidak bercacat dan tidak bercela, maka selayaknya lah kita menghargai korban Kristus. Artinya kehidupan pemuda remaja sudah seharusnya menyatu dengan korban Kristus, supaya dengan demikian kehidupan muda remaja menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Maka kalau kita diajar untuk menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, diajar untuk meninggikan korban Kristus, sepatutnya kita tidak boleh bersungut-sungut di hadapan Tuhan, supaya kita segera menjadi suatu kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Dengan menghargai korban Kristus, kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak Ya, bergoncang. tidak tetap teguh, tidak bergoncang. Terus Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. jangan mau digeser dari pengharapan Injil apapun tawaran dunia. Terus Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ya. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. puji Tuhan. Untuk menjadi kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat, maka kehidupan pemuda remaja memperhatikan 3 poin penting. Untuk menjadi kudus dan tidak bercela dan tak bercacat, pemuda remaja memperhatikan 3 poin penting, yakni 1, bertekun dalam iman. Puji Tuhan, bertekun dalam iman. Namun, kalaupun kita ada dipercaya oleh Tuhan suatu kepercayaan bentuk lahiriah, silakan dikerjakan, tetapi jangan sampai hanya karena perkara lahiriah kita menyingkir dari hal bertekun dalam iman. Pokok utama adalah bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Amin, saudara. Amen.
2. Tetap teguh dan tidak bergoncang. 2. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, apapun yang terjadi, saudaraku, saya pesankan supaya kita tetap tidak bergoncang, sekalipun mungkin ada sesuatu perkara yang akhirnya membuat hati kita guncang. Biarlah kiranya kasih Allah yang besar dan luar biasa itu mengikat kehidupan kita dengan Allah, sehingga sekalipun ada guncangan-guncangan yang besar yang di luar pemikiran kita, kita tetap bersama dengan Allah, diikat oleh tali kasih Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita menjadi kehidupan yang menganggap ringan kasih Allah, sama seperti Simon Petrus. Malam terakhir Yesus, Tuhan dan Guru besar, telah mengingatkan murid-murid bahwa manakala gembala itu ditangkap, maka domba-domba akan tercerai-berai. Namun Simon Petrus dengan arogan, dengan yakin dan arogansinya, berkata bahwa dia tidak akan pernah berguncang apapun yang terjadi. Tetapi kalau Tuhan ingatkan kita malam ini, itu merupakan perhatian Tuhan supaya kita jangan bergoncang apapun yang terjadi. Amin. 3. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 3. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan. Nah, pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai yang penuh kuasa, melabuhkan pemuda remaja, melabuhkan gereja Tuhan atau pemuda remaja sampai ke belakang tabir, yaitu ruangan maha suci, menjadi mempelai Tuhan. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai yang penuh kuasa melabuhkan gereja Tuhan sampai ke belakang tabir, yakni ruangan maha suci. Belakang tabir itu menunjuk ruangan maha suci untuk menjadi mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan itu adalah Ya. sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat Dan aman bagi jiwa kita. kemudian memberi aman bagi jiwa kita. Terus, Yang telah dilaburkan sampai Ya. ke belakang tabir. puji Tuhan. Terus, Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. ya, Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Ya. menjadi imam besar sampai selama-lamanya. puji Tuhan. Saudaraku, pengharapan itu adalah sauh yang kuat serta aman bagi jiwa kita. Mengapa demikian? Karena pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Karena pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yakni ruangan maha suci, menjadi mempelai wanita Tuhan tanpa cacat, tanpa celah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk melabuhkan kehidupan kita sampai ke belakang tabir, yakni ruangan maha suci. Dengan lain kata, menjadi mempelai wanita Tuhan yang tak bercacat dan tak bercelah, sama dengan sempurna. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan segera memasuki berkat dan kemurahan Tuhan, berkat yang baru sebagai kemurahan Tuhan bagi kita sekaliannya. Mari kita lihat hal itu dalam Kidung Agung pasal 4. Kidung Agung pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan.
Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Iya, mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Terus, Lihatlah cantik engkau ya, manisku. ya ini pujian. Lihatlah cantik engkau manisku. Terus, sungguh cantik engkau. Terus, Bagaikan merpati matamu ya, di balik kelekungmu. merpati matamu. Terus, Di balik kelekungmu. terus, Rambutmu bagaikan rambutmu. Terus, yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. terus, Gigimu bagaikan gigimu. kawan Terus, pujian yang ketiga gigimu. Terus, yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, Iya. yang beranak kembar semuanya, Puji yang Tuhan. tak beranak tak ada. puji Tuhan. Ayat 3. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, Bibirmu, pujian yang keempat. Terus, dan elok mulutmu. ya, bibir dan mulut sama ternyata setelah saya selidiki. Ya, amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Bibir dan mulut atau mulut dipuji, pujian yang keempat. Terus, Bagaikan belahan buah delima ya. pelipismu, Kemudian pelipis yang kelima. Terus, di balik kelekungmu. kemudian Lehermu seperti menara yang datu, pujian keenam, leher dari mempelai perempuan. Terus, dibangun untuk menyimpan senjata. Iya. 1000 perisai tergantung padanya, puji Tuhan. Terus, dan gada para pahlawan semuanya. iya. Terus, Seperti dua anak rusa buah dadamu, buah dada, pujian yang ketujuh kepada mempelai perempuan Tuhan. Terus, seperti anak kembar kijam Iya. yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. iya. Terus, Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. terus, Engkau cantik sekali iya. manisku, Cantik sekali manisku. tak ada cacat celah padamu. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Sebab puji Tuhan, mempelai laki-laki surga berkata, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Cantik sama dengan elok parasnya. Cantik sama dengan elok parasnya. Puji Tuhan. Berarti tidak bercacat dan tidak bercelah. Sehingga mempelai laki-laki surga segera saja memuji mempelai perempuannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ada 7 perkara yang menjadi perhatian daripada mempelai laki-laki surga kepada mempelai perempuannya. Ada 7 perkara yang menjadi perhatian dari mempelai laki-laki surga kepada mempelai perempuannya. 1, mata. 2, rambut. 3, gigi. 4, bibir atau mulut yang elok. 5, leher. 6, buah dada. Ya, saya ulangi dulu. Ya, 5, bibir atau mulut yang elok. 4, bibir atau mulut. 5, pelipis. 6, leher. 7, buah dada. Puji Tuhan. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu antara bibir dengan mulut terpisah. Ternyata setelah saya selidiki terus-menerus, antara bibir dengan mulut itu sama. Jadi yang menjadi perhatian, pusat perhatian dari mempelai laki-laki surga terhadap mempelai perempuannya hanya ada 7. 1, mata. 2, rambut. 3, gigi. 4, bibir dan mulut. 5, pelipis. 6, leher. 7, buah dada. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saya minum ya. Berdoa dengan kerinduan
supaya kita diberkati, kita mendapat kemurahan malam ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ketiga, kita memusatkan perhatian kita sekarang kepada perkara yang akan dinyatakan oleh Tuhan, berkat dari surga sebagai kemurahan bagi kita semua. Kidung Agung 4 ayat yang ketiga. Bagaikan seutas pita kirmis Ya. di bibirmu Puji Tuhan. Terus? dan elok mulutmu. Iya, sampai di situ dulu. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Puji Tuhan. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya, karena bibirnya bagaikan seutas pita kirmisi atau benang kirmisi. Puji Tuhan. Karena bibirnya bagaikan seutas pita kirmisi atau benang kirmisi. Amin, saudaraku. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya, karena bibirnya bagaikan seutas pita kirmisi atau benang kirmisi. Puji Tuhan. Namun bukan berarti, saudaraku perhatikan ya, namun bukan berarti seorang perempuan harus mengecat bibirnya dengan warna merah atau dikasih lipstik merah seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita dunia ini. Tetapi yang harus kita perhatikan di malam ini adalah arti rohani dari setiap ungkapan-ungkapan firman Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Arti rohani dari setiap ungkapan-ungkapan firman Tuhan itu sendiri. Sebagaimana tadi mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya, karena bibirnya bagaikan seutas pita kirmisi atau benang kirmisi. Puji Tuhan. Benang kirmisi itu berwarna merah. Benang kirmisi yang berwarna merah jelas itu menunjuk darah anak domba. Amin. Benang kirmisi yang berwarna merah jelas itu menunjuk darah anak domba yang telah dicurahkan di atas kayu salib, yang dicurahkan kepada kita di atas kayu salib. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi apapun yang dikerjakan oleh Tuhan sungguh berarti dan berkuasa dalam kehidupan kita, termasuk di dalam hal mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Amin. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Puji Tuhan. Terus? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Perbuatan sia-sia itu merupakan dosa warisan atau kutuk nenek moyang. Terus? Bukan dengan barang yang fana. Iya. Bukan pula dengan perak atau ditebus emas. Bukan dengan barang fana, emas, perak. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah kita ditebus, saudara. Dengan darah. Terus? Yaitu darah Kristus. Iya. Yang sama seperti darah anak domba. Iya. Yang tak bernoda dan tak Puji Tuhan. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita semua telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Amin. Amin. Yang disebut juga dengan dosa warisan atau kutuk nenek moyang. Kita bukan dengan barang yang fana. Ya, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Disebut juga dengan dosa warisan atau kutuk nenek moyang. Bukan dengan barang yang fana, perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Haleluya. Darah
binatang, darah manusia, apalagi darah binatang, tidak mampu menyucikan dosa manusia. Yang sanggup menyucikan dosa manusia, yang sanggup menyucikan kita dari perbuatan sia-sia, itulah dosa warisan atau kutuk nenek moyang, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah apapun, darah manusia termasuk darah binatang, tidak berkuasa untuk menyucikan dosa manusia. Karena darah binatang dan darah manusia sudah tercemari dengan banyaknya dosa. Amin. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Yesus anak Allah. Dia adalah anak domba Allah yang telah disembelih di atas kayu salib, sehingga darah yang tercurah berkuasa untuk menyucikan kita dari semua perbuatan yang sia-sia. Sedangkan berhala, emas, perak, uang, harta, kekayaan tidak berkuasa untuk menebus dosa manusia, karena berhala tidak mempunyai darah, pekerjaan yang baik, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Emas, perak, berhala apapun tidak berkuasa untuk menebus dosa manusia, karena berhala tidak mempunyai darah seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan seorang pun di antara kita suka bersungut-sungut dengan darah anak domba. Oleh karena korban dan darahnya kita ditebus. Amin. Dan jangan seorang pun di antara kita yang suka bermegah dengan segala perbuatannya, dengan segala persembahannya yang telah dia kerjakan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, darah anak domba membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pendeknya, darah anak domba membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Siapapun yang percaya kepada darah anak domba, maka ia berhak untuk memperoleh keselamatan. Bukan saja bangsa Yahudi, tetapi juga bangsa kafir tanpa terkecuali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Contohnya Yosua 6 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Ayat 21 sampai dengan ayat 24. Yosua 6 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Silakan. Demikian firman Tuhan. Silakan. Jatuhnya Jeriko. Jatuhnya kota Jeriko. Puji Tuhan. Jeriko ini temboknya kuat. Puji Tuhan, sehingga tidak bebas masuk dan keluar ke dalamnya, dan tembok ini sangat kokoh dan tinggi. Tetapi rupanya di sini juga dilumpuhkan. Tembok Jeriko bisa dilumpuhkan. Mari kita lihat peristiwa ini. Dari peristiwa ini nanti kita akan melihat suatu kemurahan yang dirasakan oleh seorang pribadi yang notabene seorang bangsa kafir. Yosua 6 ayat 21 sampai 24. Silakan. Mereka menumpas dengan mata pedang Ya. segala sesuatu yang di dalam kota itu. Kota Jeriko, terus? Baik laki-laki maupun perempuan, Ya. baik tua maupun muda, sampai Ya. kepada lembu, domba, Ya. dan keledai. Ya. Mata pedang bangsa Israel menumpas setiap yang bernyawa, manusia, binatang di dalam kota Jeriko dengan mata pedang. Terus? Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Iya. Yosua berkata, Iya. masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, Itulah Rahab. Terus? dan bawalah keluar perempuan itu, Iya. dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, Mengapa? Terus? seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Iya. 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, Iya. dan membawa keluar Rahab dan ayahnya
ibunya, saudara-saudaranya, dan Ya. semua orang yang bersama-sama Ya. dengan dia. Diselamatkan terus. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Ya. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya Dia dibakar mereka dibakar dengan api. habis. Terus Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. puji Tuhan. Di sini kita melihat kedua pengintai Israel itu menyelamatkan, singkatnya ya, dari apa yang sudah dibaca tadi, bahwa kedua pengintai Israel itu menyelamatkan Rahab, ayah dan ibunya, serta saudara-saudaranya, bahkan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Sebab kedua pengintai itu telah menjanjikan keselamatan, sebab memang kedua pengintai itu telah menjanjikan keselamatan kepada Rahab. Amin. Sebaliknya saudaraku, bangsa Israel menumpas habis dengan mata pedang, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Bahkan kota Yeriko itu sendiri dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar habis dengan api. Tetapi Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan, sesuai dengan janji daripada kedua pengintai tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia Ya. dibiarkan hidup oleh Ya. Yosua. Iya. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Menjadi bagian dari bangsa kafir, bagian dari bangsa Israel bersama-sama terus. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan Ya. yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ya, menyembunyikan pengintai. Puji Tuhan. Maka akhirnya saudara, diamlah Rahab dan seisi rumahnya bersama dengan dia di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Puji Tuhan. Amin. Amin. Pendeknya, Rahab dan keluarganya diselamatkan karena telah menyembunyikan kedua pengintai tersebut. Puji Tuhan. Berarti saudara, berarti keselamatan itu ada kaitannya dengan kedua pengintai. Keselamatan yang diperoleh, ya, keselamatan yang dialami oleh Rahab dan keluarganya itu ada kaitannya dengan kedua pengintai tersebut. Puji Tuhan. Lebih jauh kita memperhatikannya di dalam Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 10. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengintai-pengintai di Yeriko. Iya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, Iya, kedua pengintai itu tidur, terus naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. di atas soto rumah Rahab, perempuan itu, saudaraku, dia kedua pengintai disembunyikan, ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, Berkata kepada kedua pengintai yang disembunyikan di atas soto rumahnya, terus? aku tahu Ya. bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Iya. Terus? Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Iya. Dan segala penduduk negeri ini gemetar Oh, menghadapi kamu. Yeriko ternyata sudah mendengar desas-desus bagaimana bangsa Israel melewati Laut Teberau dan membunuh dua raja orang Amori. Terus? Sebab kami mendengar Ya. bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Iya. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Terus? Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori Iya. yang di seberang sungai Yordan itu. Puji Tuhan. Yakni Terus? kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Rahab dengan terang-terangan mengakui kepada pengintai yang bersembunyi di atas soto rumahnya itu tentang keajaiban yang diperbuat oleh Allah Israel. Ya, dia sendiri mengakui, loh saudara, mengakui tentang perbuatan Allah yang ajaib.
Rahab mengakui tentang perbuatan Allah yang ajaib. Strip pertama, mengeringkan laut Teberau. Mengeringkan laut Teberau. Strip yang kedua, membunuh dan menumpas Sihon dan Og, kedua raja orang Amori. Amin. Amin. Dia semua apa yang sudah terjadi, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, oleh karena perkara ajaib yang dikerjakan oleh Yesus, jelas-jelas diakui oleh Rahab. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga peristiwa yang terjadi itu betul-betul mengerikan. Betul-betul mengerikan. Puji Tuhan, sampai membuat mereka tawar hati. Nah, dalam keadaan mengerikan, oleh karena perbuatan Allah membuat bangsa lain mengerikan bangsa lain, dan membuat bangsa lain tawar hati. Lihat ayat 11. Ketika kami mendengar itu, Ya. tawarlah hati kami, Ya. dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Terus, Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di Ya. langit di atas dan di bumi di bawah. kemudian pengakuan berikutnya, Rahab berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Pendeknya, Rahab percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Amin. Pendeknya, Rahab percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa dan luar biasa. Puji Tuhan. Ayat 12 sampai 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, Ya. bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, Iya. kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Iya, terus. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda Nah, yang dapat dipercaya. Suatu tanda yang dapat dipercaya. Puji Tuhan. Suatu tanda yang dapat dipercaya. Puji Tuhan. Ayat 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, Iya. saudara-saudaraku Iya. yang laki-laki dan saudara yang perempuan, Terus. dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Puji Tuhan. Singkatnya, Rahab meminta supaya kedua pengintai itu memberi kepadanya suatu tanda yang dapat dipercaya. Suatu tanda yang dapat dipercaya. Ya. Memberi, ya. Jadi singkatnya, Rahab meminta supaya kedua pengintai itu memberi kepadanya, titik 2, suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kedua pengintai itu akan menyelamatkan Rahab dan seisi rupanya pada saat Israel merebut Yeriko. Puji Tuhan, dia minta tanda bahwa dia akan diselamatkan dan seisi rumahnya. Manakala nanti bangsa Israel merebut kota Jericho, dia sudah berlaku ramah kepada kedua pengintai dengan menyembunyikan mereka di atas soto rumahnya. Maka dia juga berharap supaya kedua pengintai itu berlaku ramah. Sebab itu Rahab, saudaraku, sebab itu Rahab meminta supaya kedua pengintai itu memberi kepadanya suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kepada pengintai itu akan menyelamatkan Rahab dan seisi rupanya pada saat nanti Israel merebut Yeriko. Amin. Amin. Puji Tuhan. 14 sampai dengan ayat 18. Ayat 14 sampai dengan ayat 18. Baca. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Ya, apa jawabnya? nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Puji Tuhan, kalau tidak percaya nyawa kami loh. Terus? Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Iya, jangan dibongkar dulu apa yang menjadi rencana Allah. Jangan gagalkan rencana Allah ini, Saudara. Terus dengan dosa apa saja? Terus? Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, Iya. maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Puji Tuhan, harus bersyukur, diberi umur panjang, kesehatan, diberi pekerjaan dan menerima upah dari pekerjaan, bersyukur, berterima kasih, belajar. Amin. Terus
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Ayat 14, ayat berapa sekarang? 15. 15 terus? Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Terus? Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kota, di atas kota, tembok. Kota Jeriko, terus? Jadi pada tembok itulah ia diam. Iya, terus? Berkatalah ia kepada mereka, Kepada kedua pengintai, terus? pergilah ke pegunungan, Iya. supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Iya. Dan bersembunyilah di sana Terus? 3 hari lamanya. Terus? Sampai pengejar-pengejar itu pulang. Iya, terus? Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Puji Tuhan, 17? Kedua orang itu berkata kepadanya, Iya. kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu. Sudah diikrarkan janji bahwa dia akan diselamatkan, dia sudah berjanji dengan sumpah. Tapi kami bebas nanti dari sumpah kami dan janji kami apabila, terus? Yang telah kau suruh kami ikrarkan. Iya, terus? Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri Iya. ini, haruslah tahu Ini tandanya tali kirmisi, terus? kau ikatkan pada Iya. jendela tempat Terus? kau menurunkan kami. Iya, terus? Dan ayahmu serta ibumu, Iya. saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, Iya. kau kumpulkan di rumahmu. Jangan keluar dari rumah itu. Pasti ada jaminan keselamatan. Tapi kalau tidak, ya kami tidak memberi jaminan. Seolah-olah begitulah kira-kira. Ya, amin, saudaraku. Amin. Baik, perhatikan penjelasan ayat 14 sampai 18. Jaminan keselamatan kepada Rahab dan keluarganya ialah tali dari benang kirmisi. Inilah tanda yang dapat dipercaya. Tali dari benang kirmisi harus diikat atau terikat pada jendela ketika Rahab menurunkan kedua pengintai tersebut. Inilah jaminannya. Inilah jaminan yang dapat dipercaya, yaitu tali kirmisi terikat pada jendela rumah Rahab saat Rahab menurunkan kedua pengintai itu. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Rahab dan seisi rumahnya selamat karena ia percaya kepada pesan kedua pengintai yang menyuruhnya untuk mengikat tali kirmisi pada jendela rumahnya. Pengertian rohani dari semua ayat firman yang telah dibaca, dari semua ayat firman yang menceritakan tentang Rut ini ialah bahwa Tuhan sangat berkenan jika bibir kita memuji dan meninggikan pengorbanannya yang ditandai dengan darah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya ulangi, pengertian rohani dari semua ayat firman yang menceritakan tentang Rut ini ialah bahwa Tuhan sangat berkenan jika bibir kita memuji dan meninggikan pengorbanannya yang ditandai dengan darah. Amin. Amin. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Biarlah senantiasa bibir ini atau mulut ini senantiasa memuliakan korban Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah senantiasa bibir mulut ini senantiasa meninggikan, memuliakan korban Kristus. Puji Tuhan. Tadi Rahab berkata, apa suatu tanda yang dapat dipercaya? Lalu kedua pengintai itu memberi suatu tanda supaya tali kirmisi terikat pada jendela di mana Rahab menurunkan kedua pengintai itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Dia percaya kepada korban Kristus. Rahab percaya kepada korban Kristus. Sebab itu dia memuliakan korban Kristus dengan mulutnya. Tadi kita sudah melihat. Dengan mulut, dengan bibir dia mengakui perbuatan Allah yang besar. Oleh perbuatan itu dia juga mengakui bahwa bangsa-bangsa termasuk Jeriko mengalami kengerian yang hebat. Mulutnya memuliakan korban Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Itu bibir merah. Jangan lupa memperkatakan kebaikan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengakuinya. Puji Tuhan. Di atas tadi saya sudah sampaikan, kita diberi umur panjang, kesehatan, kemauan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya diberikan kepada kita. Ada kesibukan pekerjaan dunia dan mendapat upah, itu kemurahan Tuhan. Jangan lupa memperkatakan kebaikan Tuhan. Amin. Akuilah itu, bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita karena kemurahan Tuhan. Korban Kristus ajaib, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Korban Kristus adalah suatu tanda yang dapat dipercaya, tidak usah ragu. Dan itu sudah kita alami masing-masing. Di Tuhan, hati-hati, yang miliknya Tuhan itu 1/10 dan persembahan khusus. Hati-hati, jangan kita bermain-main di situ. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yosua 2 ayat 1. Baca, Yosua 2 ayat 1 baca. Yosua 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim Iya. 2 orang pengintai. Iya. Katanya, Iya. pergilah, Iya. amat-amatilah negeri itu Iya. dan kota Yeriko. Amat-amati, intailah negeri itu dan kota Jeriko. Terus? Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal Iya. yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Puji Tuhan. Rahab itu adalah seorang perempuan sundal. Namun ia dan seisi rumahnya telah diselamatkan. Karena sekalipun dia adalah perempuan sundal, namun ia percaya kepada korban Kristus yang merupakan bayangan atau gambaran dari tali kermisi. Amin. Sekalipun dia adalah perempuan sundal, tetapi dia percaya kepada korban Kristus yang merupakan gambaran dan bayangan daripada tali kirmisi yang diikatkan pada jendela rumah Rahab. Jendela tempat di mana dia menurunkan kedua pengintai itu. Jadi saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak memandang bulu. Apa kita ini sekalipun kita bangsa kafir, bahkan seorang pendosa, bahkan seorang perempuan sundal seperti Rahab sekalipun, kalau kita percaya kepada tanda yang besar itulah korban Kristus, Tuhan akan selamatkan dia dan seisi rumahnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 5 indera atau panca indera itu semua merupakan jendela untuk menuju ke dalam hati kita semua, dan itu harus ditandai dengan korban Kristus. Panca indera itu merupakan jendela, pintu untuk menuju ke dalam hati, semua harus ditandai dengan korban Kristus, ya. Amin. Puji Tuhan. Kebaikan dan kemurahan yang sudah kita lihat, yang kita sudah terima, kita sudah dengar, dan kita sudah rasakan, saudara, itu harus kita akui. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, perlu untuk diketahui, tulis saja, jika Tuhan mengampuni seorang berdosa dengan darahnya, itu sama dengan Tuhan tidak lagi mengingat
ingat dosa pada masa lalu. Amin, saudaraku. Jika Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan darahnya, maka tentu Tuhan tidak mengingat dosa masa lalu kita. Amin. Berbeda dengan manusia, seringkali mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Tetapi bila darah Yesus mengampuni dosa kita, maka Tuhan tidak ingat lagi dosa masa lalu kita. Dengan syarat jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Sebab itu suatu tanda, dan kita harus percaya kepada tanda yang besar itu. Itu yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, darah anak domba telah menutup bungkus dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Inilah kebesaran dari kuasa kasih Allah yang heran dan ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab sesudah minum anggur asam, Yesus berkata, sudah selesai. Sesudah meminum anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya semua dosa sudah diampuni dan sudah ditanggung di atas kayu salib. Puji Tuhan, sudah ditutup bungkus dan tidak terlihat lagi. Puji Tuhan, dosa itu sudah ditutup bungkus dengan darah Yesus. Maka Tuhan tidak lagi mengingat dosa masa lalu. Maka kalau Tuhan tidak ingat dosa masa lalu, kita pun selayaknya jangan mengungkit kesalahan orang lain. 1, 2, jangan mengulangi dosa-dosa yang sama lagi. Puji Tuhan, itu suatu tanda yang dapat dipercaya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak boleh lupa, yakni istri pertama, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Puji Tuhan. Strip yang kedua, sekalipun dosa kita berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudara, putih seperti salju dan putih seperti bulu domba adalah gambaran dari pengampunan oleh kebesaran dari kasih Allah. Amin, saudaraku. Menjadi putih seperti salju dan menjadi putih seperti bulu domba adalah gambaran dari pengampunan oleh kebesaran dari kasih Allah. Pengampunan yang Tuhan berikan oleh kebesaran dari kasih Allah yang heran dan ajaib. Oleh sebab itu, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya Dia menyucikan bibir kita, agar bibir itu kita dapat memuji dan membesarkan Tuhan, sehingga bibir yang sama tidak lagi membicarakan perkara-perkara yang sia-sia. Kalau bibir sudah membesarkan kasih yang besar dari Allah, maka bibir yang sama tidak akan lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kita mohon kepada Tuhan supaya darah itu menyucikan bibir kita ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 9. Wahyu pasal 5
Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 9. Wahyu 5 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ini kumpulan dari orang-orang kudus. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Puji Tuhan. Ayat ini menuliskan tentang kelompok orang yang memuji darah anak domba. Ayat ini menuliskan tentang kelompok orang yang memuji darah anak domba. Puji Tuhan, yang telah menebus jiwa kita. Amin. Dapat dipahami? Ayat ini menuliskan tentang kelompok orang yang memuji darah anak domba dengan bibirnya, yang telah menebus jiwa mereka. Pendeknya, bibir mereka ditandai dengan warna merah kirmizi, sesuai dengan Kidung Agung pasal 4 ayat yang ketiga. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Di sini kita melihat orang-orang kudus menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Coba kita baca kembali ya. Orang-orang kudus itu menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi sekali lagi saya tandaskan, di sini kita melihat orang-orang kudus itu menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, tidak terkecuali. Itu sebabnya kelompok orang kudus ini memuji, bibir mereka, mulut mereka memuji, memuliakan darah anak domba. Amin, saudaraku. Memuji dan memuliakan darah anak domba, mengakui segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8 kita membaca kembali, Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara, perhatikan, jika kita merasa bahwa bibir kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan, karena seringkali dan masih mengeluarkan kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor, dengan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain sehingga menyakiti hati orang lain, maka marilah kita datang di kaki salib Tuhan untuk memohon kelepasan dari sifat yang jelek itu. Datanglah di kaki salib, sujudlah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita datang di kaki salib Tuhan, memohon kelepasan dari sifat yang jelek ini. Kalau dahulu mulut ini, bibir ini seringkali mengucapkan kata-kata penghinaan, menyakiti hati orang lain, datanglah tersungkur di kaki salib Tuhan. Segera datang memohon supaya Tuhan memberi pengampunan, supaya kita nanti menjadi sama dengan kelompok orang kudus ini, di mana bibir mereka, mulut mereka senantiasa memuliakan korban Kristus, memuliakan darah anak domba Allah. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kalau memang sekiranya mulut ini masih suka menyakiti perasaan orang lain, datanglah tersungkur di kaki salib Tuhan, supaya mulut ini kita pergunakan segera memuliakan Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, segera kita tersungkur di kaki Tuhan. Mohon belas kasih-Nya, mohon pengampunan dari Tuhan. Jangan kita mendengar untuk mengerti, tetapi tidak untuk melakukan. Puji Tuhan. Jangan engkau menjalankan ibadah yang rutinitas, tidak ada artinya bagi Tuhan, juga tidak bermanfaat bagi kehidupan rohanimu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Secara khusus, bolehlah ayat 5 semua. Dan dari saksi Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Perhatikan bagian B secara khusus. Wahyu 1 ayat 5b. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Puji Tuhan. Hanya Dia sajalah yang dapat mengubahkan tabiat kita dan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa oleh darah-Nya. Amin, saudaraku. Hanya Dialah saja yang dapat mengubahkan tabiat kita dan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa oleh darah-Nya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 6 ini menceritakan bahwa darah-Nya juga berkuasa untuk membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi darah-Nya bukan hanya untuk mengampuni dosa, bukan hanya untuk melepaskan kita dari segala ikatan dosa, tetapi darah anak domba juga berkuasa untuk membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, ayat yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Puji Tuhan. Tugas dari imamat rajani, tadi darahnya bukan saja melepaskan kita dari dosa, amin, tetapi sekaligus membuat kita menjadi imamat rajani. Sedangkan tugas dari imamat rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Puji Tuhan. Kemudian ketika bibir kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, maka mempelai laki-laki surga dengan segera memuji mempelai perempuannya dan berkata, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 63 ayat 4 sampai 5. Mazmur 63 ayat 4 sampai 5. Mazmur 63 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 4 sampai 5. Sebab kasih setia lebih baik daripada hidup. Perhatikan bagian B, Mazmur 63 ayat 4 bagian B. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Puji Tuhan, pemazmur ini berkata, bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Puji Tuhan. Kemudian Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku.
Puji Tuhan. Pemazmur ini kembali berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji Tuhan. Setiap waktu memuji Tuhan. Kemudian puji-pujian kepadanya ada di dalam mulutnya. Tetap ada di dalam mulutnya. Puji Tuhan. Ayat 14. Jangan lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Puji Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, Imam Ar-Rajani, lidah-lidah daripada Imam Ar-Rajani adalah lidah-lidah yang mengucapkan kata-kata yang jahat, dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tetapi biarlah kiranya, saudaraku, biarlah kiranya puji-pujian kepada Tuhan tetap ada di dalam mulut kita. Jangan ada lagi perkataan yang tidak baik, yang menyakiti perasaan hati orang lain. Biarlah puji-pujian itu tetap ada di mulut kita semua. Sampai pada akhirnya mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya karena bibirnya bagaikan kain kermisi. Bibirnya menjadi bibir yang merah, senantiasa memuliakan darah anak domba. Tapi bukan berarti bibir dari setiap wanita harus dicat merah, harus digunakan dengan lipstick. Tetapi biarlah yang benar adalah biarlah bibir mulut ini senantiasa memuji dan memuliakan darah anak domba, memuliakan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Teramat lebih mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah bibirnya senantiasa memuliakan Tuhan. Inilah bibir dengan berwarna kain kirmisi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.